Ngapain maksudnya? Mau mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Ya, jadi begini Pak Kalam, banyak orang-orang Islam itu alergi dengan Natal. Contohnya adalah ini, ya, Egy Ya, Sujana. Dia ingin menetapkan 25 Desember itu menjadi hari mualaf. Ya, memang kalau Muslim, kalau nggak halu namanya bukan Muslim. Nah, gini Pak Kalam. Sebenarnya nih, kalau kita membaca Al-Quran ya, ini terlepas dulu apakah Isa itu adalah Yesus ya. Yang jelas Isa itu dalam Al-Quran punya ibu namanya Maryam. Nah, dikatakan Maryam. bahwa Maryam ini adalah mengandung tetapi dia dalam keadaan tanpa suami, betul ya? Atau seorang perawan Ya, yang mengandung begitu ya. Kristen, ada seorang perempuan juga bernama Maria dan mengandung dalam keadaan perawan. Nah, ya betul. tentu saja ini merujuk kepada sosok yang sama sebenarnya. Ya, Di dalam Al-Qur'an itu jelas sekali kan kepadaku pada wafat dan pada saat aku ya, dibangkitkan hidup kembali. Ayat tersebut ada ya di dalam betul. Al-Qur'an gitu. Keselamatan Ada. atas kelahiran Nabi Isa. Nah, yang menjadi pertanyaan Ya, ini kenapa umat muslim ini alergi mengucapkan Natal? Silakan Pak Kala. ya karena katanya alasannya itu kalau seorang Islam mengucapkan selamat Natal mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu bermasalah. Yang saya dengar begini, Kenapa? katanya kalau orang Islam mengucapkan selamat Natal, katanya dia jadi Kristen. Tidak, dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, padahal umat Islam tidak mengakui Yesus Tuhan. Kenapa umat Islam banyak yang tidak mengakui Yesus Tuhan? Karena mereka tidak membaca Alkitab. Apa itu Tuhan di dalam Alkitab? Nah, itu. Ya, ya. Iya, Oke, jadi Pak Kalam sampai sekarang masih Muslim ya? masih. Masih Muslim, tapi sudah Ya, tapi mengakui Tuhan Yesus ya? Yesus Tuhan, ya Sudah betul. menerima apa? Kapan ini Pak Kalam menerima Yesus sebagai Tuhan ini? Kapan? Secara online itu saya dibaptis oleh Ibu Uti Watumena Oh, sudah dibaptis, dengan Pak. baptisan secara live begini. Oke. Disuruh Seharusnya Pak melakukan Kalam pengakuan. Pak Kalam ini harus dibaptis yang sungguh-sungguh Pak Kalam. Ya, baptisan Dibaptis, air. ya, dibaptisan air begitu. Belum, kalau baptisan air belum. Pak Kalam, saya begini, saya ini sebenarnya mendoakan ya walaupun saya berbicara, saya mendoakan Pak Kalam. Kapan ini Pak Kalam sungguh-sungguh meninggalkan agama Islam secara total, lalu sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup Anda. Ini Pak Kalam ini saya lihat ini masih abu-abu ini. Islam tapi udah keluar tapi belum keluar. Mau masuk Kristen tapi belum masuk. Ini bagaimana ini Pak Kalam nih? Masih banyak yang perlu diperbaiki di Islam. Banyak, termasuk terjemahan Al-Quran. Kalau saya ke Kristen terus saya mengusulkan perbaikan terjemahan Al-Quran, kan mereka mungkin kurang percaya ya. Tapi kalau saya di Islam terus saya ini terjemahan ini keliru-keliru. Satu contoh dulu Pak Kalam. Mudah-mudahan Atau gini Pak Kalam, banyak yang meragukan ini jangan-jangan ini pura-pura ini jadi Islam nih katanya. Pura-pura. Oke. Pak Kalam bisa nggak membacakan satu surat atau doa-doa sholat, niatan sholat begitu supaya teman-teman pada mengakui nih ya bahwa ya dites dulu silakan. Hmm. bisa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa Sah, ma unzila min sah, qablika wal sah. Udah akhirati cukup, hum sah, yuqinun. sah Pak Kalam. Oke, Ini Pak ayat Kalam, ini ayat yang paling bermasalah di umat Islam. Quran surat 2 ayat keempat. Orang yang ap- beriman adalah orang apa itu tadi? yang baru saja saya baca itu. Itu bermasalah sekali di umat Islam. Orang yang beriman adalah Orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran.
Malah mereka lebih condong kepada, wah itu Alkitab sudah dipalsukan. Nah, itu dia penyakitnya Pak Kalam. Akibat daripada itu, mereka enggan mengucapkan selamat hari Natal, selamat atas kelahiran putra Maryam, kelahiran Yesus begitu. Kenapa umat Muslim begitu alerginya gitu, sehingga umat Muslim ini begitu alergi dengan tokoh, dengan sosok yang bernama Yesus begitu. Padahal di dalam Al-Quran mereka itu jelas sekali ada ucapan keselamatan atas lahirnya Ya, putra Maryam. selamat Seperti atas kelahiranku, selamat atas hari kelahiranku. Itu ada tertulis. Iya, begitu. Sementara selamat atas kelahiran Muhammad nggak pernah ada. Tapi ya itulah, pelan-pelan ya. Inilah makanya tugas saya juga Pak Kalam. Saya itu menyadarkan orang-orang Islam bahwa mereka itu hidup di dalam sebuah ketidakjelasan begitu. Yang membuat mereka nggak jelas itu sebenarnya adalah karena mengikuti apa yang dicekoki oleh para ulama. Begitu. Karena ulama mengajarkan kalau baca Quran, baca amin. Mereka tidak baca artinya. Akhirnya jadi seperti ini Pak Kalam. Oke lah, tapi itu pun Pak Kalam, saya juga sedikit tambahkan sedikit, ya, sedikit. ya. Ya, yang paling bermasalah itu juga adalah mazhab yang diikuti di Indonesia. Itu mazhab Syafi'i dengan mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu dinyatakan tidak sah di zaman kejayaan Islam. Mazhab yang dinyatakan benar di zaman kejayaan Islam adalah mazhab Maliki, seperti di Burkina Faso, dengan mazhab Imam Abu Hanifah seperti di Turki. Jadi umat Islam di Indonesia itu berbeda mazhabnya dengan negara-negara yang lain. Berbeda. Oke. Ya, intinya saya juga Pak Kalam ya, saya mendoakan semoga Pak Kalam betul-betul secara total meninggalkan agama Islam dan datang. Ya, saya mengaminkan. Amin. Karena saya juga mau diselamatkan. Saya juga mau diselamatkan. Amin. Ya. Oke, semoga Pak Kalam menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Pak Kalam ya. Oke, saya rasa begitu saya Pak Kalam ya. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Pak Kalam ya. Oke. Kita turunkan dulu Pak.